Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, siang hari ini kita akan pelajari firman Tuhan ya. Ya, kalau kita perhatikan ya, belakangan ini sebetulnya bukan hal yang baru sih ya, dari zaman lama itu sudah ada ya. Pengkhotbah berkata itu tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Nah, kalau saya belakangan ini saya perhatikan di beberapa sosmed ya, TikTok maupun IG, di grup-grup WA gitu ya, beredar banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sebetulnya nggak baru sih, zaman dulu sudah ada, sebenarnya sekarang ini kan booming kembali gitu. Nah, semua hal-hal seperti ini pertama kali itu muncul tuh karena dari satu sisi karena banyak umat Tuhan yang entah benar karena mereka sendiri atau karena hamba-hamba Tuhan tuh, mereka tuh kecewa dengan gerejanya ya, kecewa dengan pengajaran gerejanya ya, kecewa dengan pengurus-pengurus, pengerja dari gereja-gereja, terus juga ada yang kecewa dengan hamba-hamba Tuhan ya. Ada beredar itu ada yang banyak sekali ya, yang memasukkan tuh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tuh kalau makan tuh di restoran-restoran mewah gitu. Sedangkan saya ini jemaat mau makannya aja susah ya. Mau makan di restoran tuh nggak pernah ya, setiap hari paling makan di warteg atau mungkin makan Indomie ya. Dia melihat hamba Tuhan kok makan di restoran mewah ya. Ya, kita sebetulnya tidak bisa menyalahkan hamba Tuhan tersebut ya, dan kita juga tidak bisa menyalahkan umat Tuhan itu ya. Kita harus membuka hati dan pikiran kita ya. Satu sisi mungkin hamba Tuhan itu bisa makan di restoran mewah itu mungkin ya, yang setahu saya kebanyakan tuh ya ditraktir sama jemaat ya, atau mungkin oleh gereja yang mengundang gitu ya, karena sudah hamba Tuhan sudah melayani dengan sudah benar-benar fokus untuk melayani umat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, terus ya dipenakkan lah gitu ya, sekali-sekali gitu ya, diajak makan gitu yang enak gitu. Nah, ya, satu sisi jemaat melihat seperti itu ya sakit hati, mungkin kok uang itu yang untuk makan-makan itu kan bisa untuk menolong jemaat-jemaat yang lain yang membutuhkan ya. Sebetulnya yang membutuhkan ya banyak. Tapi ya Tuhan Yesus berkata, waktu seorang wanita yang mencurahkan minyak yang mahal itu ya, minyak narwas yang mahal itu untuk mengurapi Tuhan Yesus tuh, banyak orang mencegah, kok minyak yang mahal tuh digunakan sia-sia. Minyak ini bisa dijual seharga berapa, 300 pel, dan uang itu bisa untuk menolong banyak orang miskin. Tapi Tuhan Yesus berkata orang miskin akan selalu ada padamu. Tapi biarlah wanita ini memberikan terbaik untuk Tuhannya terlebih dahulu gitu. Nah, jadi memang ada dua sisi yang pro dan kontra. Jadi kita ini harus benar-benar tahu firman Tuhan, benar-benar buka hati dan pikiran kita. Ya, kita tidak bisa istilah Jawanya maido kepada hamba Tuhan ya, atau kepada jemaat juga ya. Ya, kita harus bandingkan dua sisi. Nah, jadi kita nih sebagai umat Tuhan ini nggak boleh terlalu baper ya, katanya terbawa perasaan ya. Jadi kita ini benar-benar buka hati, pelajarilah firman Tuhan dengan baik gitu. Baca firman Tuhan ya. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang asal bergereja ya, kita hanya mendengarkan khotbah saja, tetapi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Yang dengar khotbah penting ya, dengar dari ceramah-ceramah hamba-hamba Tuhan penting, tetapi lebih penting lagi kita baca sendiri firman Tuhan ini, supaya kita ini nanti tidak terbawa kepada pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan berfirman, kita tahu ayatnya memang benar ada di dalam Alkitab. Hamba Tuhan ini benar-benar memberitakan firman Tuhan. Tetapi kalau sudah melenceng dari firman Tuhan, kita tahu ini sudah tidak benar ya, kita jangan terpengaruh oleh khotbah itu ya, firman itu. Jadi kita ini benar-benar harus belajar firman Tuhan ya. Ya, ada seorang yang ya bukan hamba Tuhan sih, bukan pendeta, cuman pengerja, pengurus itu. Ya, dia berfirman, aku ya baca firman. Aku sehari cuman baca 1 ayat gitu.
Satu ayat dan semuanya saya renungkan, saya bandingkan terjemahan-terjemahan, berapa terjemahan, nanti saya renungkan ayat ini ya bagus, tapi menurut saya satu ayat kurang ya. Bagaimana kalau dia baca nanti di kitab bilangan ya, pas silsilah gitu misalkan ya. Ya, keturunan dari Yakub siapa? Yakub memperanakan ini. Nah, terus selesai satu ayat situ. Nah, kita bagaimana merenungkannya ya kan? Daud memperanakan Absalom, Salomo dan beberapa ada banyak raja-raja lain. Nah, bagaimana kita merenungkan apa yang didapat dari ayat itu kan tidak ada. Jadi lebih baik kita nih benar-benar baca firman Tuhan nggak cuma satu ayat. Ya minimal ya satu pasal lah ya kita baca gitu ya. Nah, enggak kalau saya suruh baca banyak pasal kan nanti kan banyak yang nggak terima nggak ya. Ya satu pasal dulu aja ya. Baca satu pasal kita renungkan kita benar-benar buka hati kita minta Roh Kudus menerangkan pengertian-pengertian dari firman-firman itu. Jadi kita ini bisa semakin bertumbuh ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini Kristen ini banyak mengalami kemunduran-kemunduran ya. Kita sebagai umat Kristen harus terus progres, bukan ajaran Kristen progresif yang lagi viral itu bukan, tetapi memang kita ini sebagai umat Tuhan ini harus terus maju ya, maju di dalam pengenalan akan Tuhan, maju di dalam pengenalan akan firman-firman Tuhan ini ya, bukan progresnya di dalam kebebasan kehendak hati kita sendiri ya, seperti yang pengajaran yang baru itu ya, seperti Kristen liberal gitu ya, apa yang menyenangkan ya diambil gitu. Nah, kita buka dulu firman Tuhan, kita buka di kitab Amsal pasal ke-29. Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat 18 saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Nah, ya, di kitab Amsal ini firman Tuhan berkata kalau tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat ya. Jadi kalau tidak ada wahyu, tidak ada hukum-hukum itu, rakyat itu akan menjadi liar ya. Dari zaman penciptaannya, dari zaman Adam dan Hawa itu Tuhan tuh belum memberikan hukum Tauratnya kepada manusia sampai kepada zaman Musa lah, zaman Israel lah, Tuhan tuh memberikan hukum Tauratnya kepada bangsa Israel. Nah, pertama Tuhan akan memberikan 10 perintah Allah kepada umat manusia, kepada bangsa Israel itu khususnya ya. Nah, dan kemudian setelah 10 perintah Allah, Tuhan memberikan hukum-hukumnya di dalam kitab Imamat itu, kalau kita baca itu untuk mengatur semua aspek kehidupan dari bangsa Israel, mulai dari tata cara ibadah sampai kepada kehidupan sehari-hari ya, maaf sampai kepada buang hajat pun ya, itu tertulis di dalam kitab Imamat itu ya. Jadi Tuhan itu memberikan hukum-hukumnya supaya bangsa Israel ini hidupnya itu teratur, hidupnya itu benar-benar di jalan-jalannya yang diinginkan oleh Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Nah, jadi hukum ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau sekarang kita kan hidup di dalam suatu negara, bahkan di dalam komunitas RT RW kan ada hukumnya tersendiri ya kan, ada peraturan-peraturan yang tersendiri, dan peraturan-peraturan ini mengandung hak dan kewajiban dari semua masyarakat ya. Setiap masyarakat ini harus melakukan sesuai dengan hukum, harus taat kepada hukum itu. Nah, jadi pentingnya hukum itu turun kepada masyarakat supaya masyarakat ini hidup teratur, tidak menjadi liar seperti firman Tuhan ini ya. Orang menjadi liar itu orang yang tidak taat kepada hukum, hidup sekehendak hatinya sendiri ya. Jadi misalkan kalau naik motor ya lampu merah diterjang gitu ya. Apalagi kalau kesusu ya kan, terburu-buru, terjang gitu ya. Hati-hati. Kemudian kita ini harus benar-benar, kalau Tuhan berkata bahwa kalau tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, maka kita ini harus tahu wahyu itu sehingga hidup kita ini tidak menjadi liar. Nah, dalam terjemahan firman Tuhan ini, dalam terjemahan dari firman Allah yang hidup ya,
dikatakan di sini, apabila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum-hukumnya, hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau tidak ada pengenalan akan Allah, ya, di terjemah firman Allah yang hidup, kalau tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita ini sebagai umat Tuhan tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal firman-firman Tuhan ini, hidup kita ini akan berada di luar firman Tuhan, dan hidup yang di luar firman itu akan menuju kepada kebinasaan, ya. Jadi kita harus benar-benar tahu firman Tuhan, ya. Kita harus mengenal, di sini dikatakan berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum-hukumnya, ya. Jadi kita harus menjadi umat-umat Kristiani yang benar-benar mengenal siapa Tuhan kita itu dan mengenal hukum-hukumnya, ya. Tidak bisa kita seenaknya sendiri menciptakan hukum kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar mengenal firman Tuhan itu. Nah, kemudian kita buka di kitab Efesus, ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat 14 dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, sampai sini. Di sini dikatakan, ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sehingga kita ini bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya. Kita lihat sekarang ini banyak sekali rupa-rupa angin pengajaran, ya, pengajaran. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan, yang di luar Kristus. Nah, kalau kita lihat, ya, ada sini kemarin ada Kristen progresif, ya, Kristen progresif yang mengatakan salah satunya, banyak pengajaran yang mengatakan salah satunya adalah keselamatan itu bukan hanya ada di dalam Kristus Yesus, ya, tetapi cukup berbuat baik selamat hidupnya. Nah, kalau cukup berbuat baik hidupnya selamat, ya, saya tidak perlu repot-repot menjadi orang Kristen. Kalau kekristenan kita seperti itu, ya percuma Tuhan Yesus lahir ke dunia, ya kan? Capek-capek turun ke dunia menjadi manusia, ya, untuk menebus dosa kita, ya, buat apa dihukum, ya, dicambuk, disiksa, disalibkan, ya, mencucurkan darahnya untuk manusia. Percuma seperti kalau hanya cukup berbuat baik kita diselamatkan. Tapi Tuhan berkata keselamatan itu hanya didapat melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah salah satunya jalan menuju keselamatan. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan bisa diselamatkan, ya, tidak akan bisa berhadapan muka dengan Bapa di surga. Jadi kita ini harus benar-benar benar-benar membuka hati kita, pikiran kita, apakah yang ajaran yang kita dengar, yang kita lihat itu benar-benar sesuai firman Tuhan atau tidak, itu, ya. Sesuai dengan Alkitab atau tidak, Alkitabiah atau tidak, ya. Banyak orang-orang zaman sekarang yang menafsirkan firman Tuhannya sekehendak hatinya sendiri, ya, sekehendak hatinya sendiri berfirman, menafsirkannya. Ada lagi sebuah orang hamba Tuhan, ini benar-benar hamba Tuhan, ya. Dia berkata, kalau kalian memberikan persembahan persepuluhan lagi, berarti kalian menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Waduh, ini pengajaran dari mana lagi ini? Ajaran apa lagi ini? Kita kan bingung ini, ya kan. Jadi orang Kristen perpuluhan apa enggak, boleh apa enggak itu. Nah, yang pertama kali saya tahu itu, ya, orang yang membuat perpuluhan ini tidak dilakukan ini salah satu dari pendiri dari Kristen progresif itu, menurut yang saya tahu itu, ya, dia berkata perpuluhan itu sudah tidak perlu lagi, karena itu perjanjian lama Tuhan Yesus sudah menghapuskan seluruh hukum Taurat itu. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, ya Tuhan berkata di kitab Matius itu bahwa selama bumi dan langit belum berlalu, ya, satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan hilang, gitu, tidak akan hilang. Nah, jadi setiap firman Tuhan itu dari kitab Taurat itu, ya, masih berlaku bagi kita sampai saat ini, ya. Ya, kalau saya sendiri
perpuluhan kepada Tuhan itu ya, dari pandang saya, ya saya memang memberikan apa sesuai firman Tuhan yang saya percayai ya. Saya ikhlas memberikan ya, perkara Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit seperti kitab Maleakhi itu ya, untuk memberikan berkat kepada kita itu urusan belakang. Yang penting saya saat ini taat kepada Tuhan, saya mau memberikan terbaik bagi Tuhan karena Tuhan itu sudah mengasihi saya. Karena Tuhan itu sudah memberkati usaha saya ya. Walaupun mungkin sebagian besar ya, mungkin ada sebagian yang masih hidupnya kekurangan ya. Ya saya tidak bisa maido bagi mereka dan saya tidak menghakimi mereka, tetapi bagi saya sendiri ya saya benar-benar melakukan itu karena kasih kepada Tuhan gitu loh. Jadi kita ini jangan sampai kita terbawa oleh arus pengajaran ya. Sesuai firman Tuhan saja, apa yang kita percaya saja itu ya. Ya, kalau jangan sampai karena rupa-rupa pengajaran itu kita menjadi malas ke gereja ya. Kita lihat sekarang kan banyak orang baca-baca seperti itu, wah kecewa sama hamba Tuhan, sakit hati sama hamba Tuhan, tidak lagi ke gereja. Tetapi yang dilakukan itu adalah salah. Kita ke gereja, kita beribadah pada Tuhan ya untuk kita sendiri ya. Tuhan tuh nggak butuh kita kalau saya berkata ya. Pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ya, banyak orang yang bersorak Hosana, Hosana gitu, ya. Ahli-ahli Taurat kan nggak seneng ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi nggak seneng ya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau mereka diam, batu ini akan berteriak, akan menyanyi, bersorak bagi Tuhan ya. Jadi kita ini memuji Tuhan, bergereja, menyembah Tuhan ya karena kita ini butuh Tuhan gitu ya. Karena kita hidup kita tanpa Tuhan ini nggak bisa apa-apa gitu ya. Kita ini benar-benar memang membutuhkan Tuhan gitu. Kalau kita perhatikan sisi lain dalam pekerjaan kita ya, kita bekerja ya dimanapun pekerjaan kita ya, nggak cuma di dalam dunia sekuler, dunia rohani juga sama ya, ketemu dengan kita kan makhluk sosial ya, dalam pekerjaan di luar rohani kan ketemu dengan teman-teman kerja, partner kerja ya, di dalam gereja yang melayani juga ketemu sesama teman-teman pelayanan. Nah, di dalam kehidupan sosial pasti ada bentrok-bentrok gitu. Pasti ada namanya itu orang iri kepada kita, orang yang tidak senang kepada kita ya. Dari situ kita nih bisa menghandle hati kita. Kita nih bisa membuat hati kita nih terus berharap pada Tuhan, terus melakukan firman Tuhan gitu. Menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Nah, saya akan buka di ayat ini juga ya. Efesus 4 ayat 14, tetapi saya akan buka di terjemahan sederhananya ya. Kita simak bersama-sama ya. Dalam terjemahan sederhananya Efesus 4 ayat 14, dengan memakai kemampuan rohani itu, kita tidak akan lagi seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai kemampuan rohani yang diberikan Kristus ya. Hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai kemampuan rohani yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai kepala. Dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Dia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan begitu, kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya kita pun akan menjadi sama seperti Kristus yang sempurna dalam segala halnya. Ya, cukup panjang dari terjemahan dari sederhana ini ya, karena ayat yang kelihatan sulit untuk ditangkap tuh diterjemahkan secara sederhana menjadi panjang lebar. Nah, di sini yang saya tangkap di sini yaitu ya. Oleh sebab itu hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai kemampuan rohani yang diberikan Yesus Kristus kepada kita ya. Jadi kita ini kerjakanlah bagian kita masing-masing ya. Apa yang Tuhan percaya kepada kita ya, apa yang baik itu pekerjaan kita maupun berkat jasmani untuk kita, berkat kekayaan yang Tuhan percaya kepada kita ya, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya itu, dengan sebaik-baiknya ya, supaya kita ini dikatakan di sini menjadi tubuh yang sehat, menjadi jemaat yang benar-benar bertumbuh, jemaat yang sehat yang bertumbuh di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal ya. Jadi
kita ini benar-benar harus memperhatikan apa yang kita asup ya, hidup makan rohani yang kita asup, sehingga kita ini bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kemudian kita buka lagi di kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-30. Dikatakan di sini, bahkan dari antara kamu sendiri ya, dari antara kita sendiri ya, di kalangan umat Kristiani sendiri ya, bukan di gereja ini ya, tetapi di secara umum, secara global di seluruh dunia, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah ya, sampai sini dulu. Jadi di dalam Kisah Para Rasul ini ya, rasul-rasul sudah berkata bahwa di ayat di atasnya itu ya, di pasal 29 ya, Rasul Paulus berkata, sesudah aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi kita ini kalau kita tidak berhati-hati di dalam pengajaran dari kekristenan ya, kita ini bisa terombang-ambing di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat, karena guru-guru palsu itu ya, orang-orang yang jahat itu, yang mereka tuh muncul dari kalangan orang Kristen sendiri, muncul dari kalangan Kristen sendiri ya, Kristen progresif ya, Kristen dari Korea itu ya, mereka awalnya dari umat Kristen itu sendiri, tetapi karena mereka ini menuruti kedagingan mereka, menuruti hikmat mereka sendiri, hikmat dunia itu, mereka membuat ajaran-ajaran palsu sehingga bisa menarik orang-orang yang lemah imannya, lemah hatinya untuk mengikut pengajaran mereka, dan mereka akan dibinasakannya. Kalau kita tahu sendiri bahwa iblis itu datang ke dunia ini untuk apa? Mencuri, merusak dan membinasakannya. Dan iblis itu tidak main-main kejamnya ya. Kalau dia sudah masuk ya, dia tujuannya itu membinasakan kita. Tujuannya membinasakan kita. Nah, ada satu hamba Tuhan ya, dia mendapat penglihatan ya, dibawa, nggak tahu nih penglihatan benar apa enggak ya. Dia berkata dia nih diangkat ke neraka, di neraka dia melihat bahwa orang yang suka berbohong tuh lidah ditarik oleh setan terus dipotong gitu. Kemudian orang yang suka berzina ya diangkat tinggi oleh setan tuh, ditusuk badannya itu, dan macam-macam itu. Nah, kalau saya sendiri, saya menanggapi penglihatan seperti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Saya dulu sebelum masuk Kristen ya sudah tahu hal-hal seperti itu. Pengajaran saya yang lama ya, kalau kamu berbohong lidahmu ditarik, dipotong, tumbuh lagi, ditarik, potong lagi, kamu akan terus menderita hal seperti itu. Kalau kamu berzina, maaf, kemaluan lagi dipotong, ya, tumbuh lagi, potong lagi, seperti itu. Nah, itu kalau kita sebagai orang Kristen, saya mendengar seperti itu, saya mesemin aja gitu, ya. Karena firman Tuhan tidak ada berkata seperti itu ya. Masa setan ya yang seharusnya dihukum di neraka malah menghukum kita manusia? Kan nggak ada masuk akalnya ya kan. Kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan berkata iblis itu kan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di situ ulatnya tidak akan mati. Jadi semua orang yang berbuat dosa termasuk iblis itu akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala dan akan terbakar selamanya itu. Mereka tidak akan mati, mereka akan selamanya di situ hidup di dalam siksaan yang kekal. Jadi kita bayangkan, kita kalau saya goreng empek-empek itu ya, kena cipratan minyak sedikit aja udah sakitnya minta ampun, kena minyak panas itu ya, dan beberapa hari baru sembuh gitu. Nah, apalagi kalau kita nih dibakar ya, apalagi yang kena kesiram air panas atau minyak panas itu, kan sakitnya luar biasa. Bayangkan kalau kita ini terbakar di dalam api neraka ya, saking sakitnya terbakar, kita tidak bisa mati, mau minta mati nggak bisa ya. Dan selain api itu juga ada ulat yang tidak bisa mati ya, yang menggerogoti tubuh kita ya. Dia mencungul, lihat, halo, masuk lagi dalam tubuh kita, daging, makan, gerogoti, muncul lagi, masuk lagi, gerogoti lah. Betapa mengerikan sekali hukuman di neraka itu. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata iblis akan menghukum kita di neraka, itu salah sekali ya. Jadi kita ini benar-benar
harus mengerti firman Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan benar. Ya. Iblis itu sudah ditentukan untuk dihukum di neraka. Oleh sebab itu mereka itu berusaha mencari sebanyak kawan untuk menemani mereka di neraka. Dan kawannya siapa? Manusia yang tidak percaya pada firman Tuhan. Ya, manusia yang suka menuruti kedagingan mereka. Jadi kita ini benar-benar harus hati-hati sekali di dalam mencerna firman Tuhan ya, yang kita dengar ya, pelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan dengan benar. Ya. Dan ada banyak ayat yang diperkata tentang pengajaran-pengajaran dari guru-guru palsu ini ya. Ya. Kita benar-benar harus hati-hati ya sekali ya. Dan pengajaran memang bukan pengajaran baru. Dari zaman rasul-rasul itu sudah ditulis ini ya, kita para rasul tadi sudah ditulis ya. Jadi memang dari zaman dulu itu sudah ada penyesat-penyesat yang mulai bekerja ya. Saat Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib, dibangkitkan 3 hari kemudian ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut ya, memegang kunci kerajaan maut. Di situ iblis dikalahkan ya, setan-setan dikalahkan, dan di dalam kekalahan mereka itu mereka mulai bertindak ya. Mereka mulai beraksi bagaimana caranya supaya semua orang itu, semua manusia jangan sampai diselamatkan. Ya, maka mereka bertindak dari zaman dahulu itu sudah mulai menyesatkan ya, sampai saat ini ya, semakin ke depan ini akan semakin jahat pengajarannya ya. Ya, sampai ada yang Kristen progresif itu kan, si pendeta itu yang berkata bahwa keselamatan tidak hanya ada di dalam Kristus Yesus. Akhirnya dia menyangkal Yesus adalah anak Allah, dan firman Tuhan berkata barang siapa menyangkal Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia adalah antikristus ya. Jadi antikristus sudah mulai bermunculan dan sekarang sudah terlihat nyata sekali. Nah, yang terakhir kita buka di kitab 1 Yohanes Satu Yohanes 2 ayat ke-27 ya, saya bacakan demikian firman Tuhan ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia ya. Jadi Rasul Yohanes ini berkata di dalam tulisannya ini bahwa di dalam setiap kita, setiap umat Tuhan, setiap orang Kristen ini sudah ada pengurapan yang kita terima dari Tuhan Yesus ya. Pengurapan ini apa? Roh Kudus yang sudah kita terima daripada Tuhan ya, sehingga kita ini sebetulnya tidak perlu diajar oleh orang lain ya. Diajar tentang apa? Tentang firman Tuhan ini ya. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Roh Kudus akan membukakan setiap pengertian-pengertian bagi kita, sehingga kita ini tahu pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Nah, jadi Roh Kudus itu yang mengurapi kita itu akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Jadi kalau kita ini suka baca firman Tuhan ya, kita ini bersekutu firman Tuhan, Tuhan akan membukakan pengertian-pengertian akan firman Tuhan ya. Demikian juga kalau kita mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan ya. Setiap firman yang kita dengarkan, kita juga bisa mendapatkan hikmat-hikmat yang baru yang daripada Tuhan ya. Oh, ternyata ayat ini berkata selain seperti ini juga seperti itu. Jadi kita ini bisa terbuka hati kita, pikiran kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kita ya. Jadi kita ini siang hari ini kita benar-benar, saya menghimbau kepada kita semua benar-benar pelajari firman Tuhan ini dengan benar ya. Jangan kita sampai terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat ya. Bagaimana caranya? Kita mulai baca firman Tuhan, teliti firman Tuhan ya, renungkan firman Tuhan, sehingga kalau ada penyesat-penyesat, ada guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu yang masuk, kita ini bisa mengcounter mereka ya. Kita bisa menjaga hati kita sehingga kita ini tidak terbawa oleh arus dunia. Amin.
Ya, demikian firman Tuhan pada siang hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.